Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengikuti renungan Habatus dari awal sampai pada akhirnya. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh mengerti, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam renungan Habatus, hidup aku bagi Kristus. Anak-anak, pernah nggak kalian melihat orang yang sedang dilempari dengan batu? Pasti orang tersebut merasakan sakit, bahkan mungkin sampai menangis. Nah, ada satu orang yang sama seperti cerita di atas. Dia dilempari dengan batu. Padahal orang ini menyuarakan kebenaran. Nah, kisah ini ditulis di Alkitab dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Saya akan menolong untuk membacakan ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Anak-anak, nanti di rumah dibaca semua ya ayatnya. Nah, anak, kalau kita baca semua dari ayat ini, yaitu mengenai siksaan atau penganiayaan bagi orang Kristen. Salah satu musuh orang-orang Kristen yang sangat kejam adalah Paulus. Stefanus adalah seorang yang penuh dengan iman dan kuasa Roh Kudus. Hidup Stefanus ini dalam sejarah kekristenan yang mati sebagai martir pertama karena banyak kehilangan darah. Karena Stefanus mati dirajam atau dilempari dengan batu. Stefanus mati sebagai martir karena ia menyuarakan kebenaran. Stefanus adalah seorang pengikut Kristus yang setia sampai ajal menjemput dia. Kematian Stefanus ini tidak sia-sia. Kematian Stefanus justru membangkitkan semangat para murid-murid lainnya untuk tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Stefanus adalah menjadi pertumbuhan bagi gereja Tuhan, menumbuhkan bagi banyak orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus, khususnya bagi Rasul Paulus yang begitu membenci pengikut Kristus. Ketika Stefanus dilempari dengan batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu meninggallah Stefanus. Stefanus tidak membenci orang yang sudah menyiksanya. Karena kematian Stefanus akan semakin banyak berita Injil yang akan disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ada satu pribadi yang rela menyerahkan nyawanya bagi kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Dia adalah teladan sejati bagi kamu dan saya. Dia yang rela datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan surga untuk menjadi serupa dengan manusia. Dia yang dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan dalam sebuah kandang dan disimpan dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Dalam pelayanannya dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Dialah satu-satunya juru selamat manusia. Darahnya tertumpah di Golgota untuk menebus manusia dari dosa. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, semua manusia berdosa, termasuk kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kasih Tuhan kepada kita semua di dunia ini, hidup kita akan sia-sia. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk tetap setia menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya melalui sikap kita, tutur kata kita, agar hidup kita bagi Kristus? Maunya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah supaya kami setia kepada Tuhan, mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ajar kami supaya dalam kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu, dan sampai akhir kehidupan kami pun memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus.